tentang isu relawan PDIP melakukan hal-hal yang menyimpang daripada tugas partai. Itu benar adanya, dan ini tidak hanya tahun ini tapi sudah dari tahun 2019 sampai 2021 kita sudah lapor ya, dan itu karena ya keterbatasan maka belum melakukan penangkapan, dan di tahun 2022 ini juga masih berulang. Dan karena ada laporan dari masyarakat kepada kami bahwa kami dijanjikan bla 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 bla, dan koordinasi partai, dan ya, memang ADRT partai tidak ada penugasan seperti itu. Dan sungguh oleh karena itu maka dengan penangkapan pelaku oleh teman-teman dari kepolisian, ini menjadi hal yang positif untuk daerah ini ya, untuk Sumba Barat Daya. Kenapa? Kemiskinan ini masih menjadi musuh kita bersama, dan ada saja sekelompok orang memberi iming-iming untuk keluar dari kemiskinan dengan juga menambah miskin orang itu. Dan itu menjadi tugas partai, tugas kita sekalian tentunya untuk melawan hal-hal seperti itu. Dan pada kesempatan ini ada orang bertanya-tanya, memang PDIP tidak punya relawan? Banyak relawan PDIP, bahkan tidak terdaftar, tapi tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh ke-6 atau ke-7 atau sekian oknum itu ya, tidak ada. Kenapa? PDIP di Sumba Barat Daya ya selalu mendorong pemerintah yang ada untuk memberi pelayanan kepada orang yang tidak mampu ya, termasuk kegiatan membangun rumah layak huni. Jadi PDIP mendorong pemerintah setempat untuk apa? Untuk supaya mereka-mereka yang tidak memiliki rumah layak huni bisa mendapatkan kesempatan. Tentu ini berdasarkan ketersediaan anggaran di pemerintah daerah. Sambil juga PDIP mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan supaya rumah layak huni masyarakat yang dirindukan oleh si miskin itu segera diwujud nyatakan. Tapi tidak dengan cara mengumpulkan harta yang memang dari kemiskinannya, terus dijanjikan kapan nanti akan bla bla bla, yang berkonotasi adalah penipuan. Itulah sebabnya, jadi teman-teman jangan pikir bahwa PDIP sengaja itu untuk mendapat kepercayaan, tidak ya. Tapi justru kita berjuang supaya orang miskin segera kita selamatkan dengan pendekatan-pendekatan yang sungguh-sungguh menyebabkan dia keluar dari kemiskinan. Itu tugas partai, dan kami sebagai ketua DPC ya benar bahwa orang-orang yang bersangkutan ya bukan warga PDIP ya. Jadi saya cek juga KTA, SK tidak ada ya, begitu. Jadi dengan jumpa begini ya teman-teman pers, yakinlah PDIP hadir bukan untuk menyusahkan rakyat, tapi PDIP hadir untuk membahagiakan rakyat, khusus untuk Marhainis. Kita hadir di sana. Maka hal-hal yang memberatkan, membuat kaum Marhainis itu makin tertekan, PDIP hadir di sana. Ya, dengan hal-hal cara-cara tadi itu. Ada sesuatu kita laporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Dan terima kasih ya, saya titipkan terima kasih juga kepada kepolisian ya, dari sekian tahun ini usung-usung memberikan atensi yang bagus, dan tentu tidak untuk partai PDIP, tidak untuk partai PDIP saja, tapi untuk masyarakat umumnya dan untuk orang miskin. Itu yang mau kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Bapak izin Bapak. Ya. Soal dengan adanya kasus penipuan, apakah berdampak tidak untuk PDIP sendiri Pak menjelang pemilu 2024? Ya, kasus ini mencuat Pak. Ya, tentu pasti ada dampaknya. Apakah positif atau negatif, kita tunggu hasil nanti. Tapi bisa juga di kita survei ya.
Ya, karena ada dampaknya positif atau negatif, maka kami bergegas, ya, ya. Berkaitan dengan ini, pasti kami yakin itu akan mempengaruhi apa nama baik PDIP, karena ambil uang, buka rekening katanya, terus dijanjikan kasih uang 40 atau 20 juta. Ini kan tidak masuk akal. Kenapa itu uang 40 juta nggak buka rekening? Saya sekalian ambil lagi uang orang miskin, ya, dan seterusnya. Terus saya juga berdialog dengan orang itu. Kapan itu saya bilang? Nanti menjelang pileg, pilpres. Loh, oh sengsara. Ya, berarti sama dengan rencana si miskin. Kapan dia berubah dari miskin menjadi nanti? Berarti ini penipuan. Ya. Dan itu kami yakin itu berdampak negatif untuk partai. Tapi tidak hanya untuk partai, tapi juga untuk rakyat. Itulah sebabnya maka kita mau betul-betul minta stakeholder terkait untuk tindak tegas ini. Begitu. Bapak izin. Ya. Ada rumor yang beredar, sekelompok orang yang mengaku dirinya relawan ini adalah relawan daripada anggota DPR RI PDIP. Apakah sudah ada konfirmasi dari anggota DPR RI? Iya, saya belum, ya, siapa itu anggota DPR RI, saya juga belum tahu. Tapi yakin saya, ya, saya tidak mau kasih kesempatan, dan memang tidak benar. Tidak ada anggota DPR RI dari PDIP, ya, yang angkat relawannya dengan pembohong. Karena di PDIP kami ada sekolah partai, dan sekolah partai jelas betul berjuang untuk marhanisme. Ya, kalau sudah melanggar, maka sesungguhnya itu bencana dan kecelakaan akan terjadi. Tapi kalau DPR RI partai lain, saya tidak tahu. Ya, ya, itu kalau benar ada, maka ini menjadi sesuatu pertanyaan buat apa kira-kira latar belakang, ya. Tapi kan tidak baik juga. Ya, sebaiknya kembali pada jalan yang benar. Pak Bupati, Ya. Relawan PDIP terutama Ibu Yokoba selalu mengatakan bahwa dia ada relawan dari PDIP pusat. Artinya itu rotasi kita mampu itu relawan aktif dari DPP. Apakah secara organisatoris sudah konfirmasi kebenarannya? Sejauh yang kami miliki data tidak ada itu, ya, begitu. Bahwa nanti benar dia punya relawan, tapi kelakuannya salah. Dan kali itu, maka saya sebagai struktur partai akan sampaikan kepada yang sumber pencetak relawan itu untuk batalkan itu, ya, begitu. Dan tentu kawan-kawan juga nanti akan cek. Tapi sekali lagi, ya, PDIP membutuhkan relawan-relawan, tapi tidak berperilaku negatif. Ya, kawan-kawan juga boleh jadi relawan PDIP. Tapi jangan melakukan pelanggaran, mencederai marhanisme. Begitu. Pak Bupati, Pak Ketua DPC. Bapak Ketua DPC, mohon maaf. Terkait dengan peristiwa ini sebetulnya kan bukan berlangsung 1 atau 2 hari. Ya. Dan saya yakin teman-teman dari kepengurusan PDIP sampai di 3 hari tahu itu. Menjadi pertanyaan sampai kok responnya lambat sekali, Pak. Bahas sebentar sisi rakyat sudah banyak yang korban. Ya. Harapan kedepannya seperti apa? Ya, begini, kami sudah respon dari tahun 2019. Yang dilaporkan itu termasuk Petrus Patinan. Patinan, ya. Itu, ya. Dan memang kelihayan, masih mau ditangkap, tapi bergeser terus. Sampai tinggal di Kupang katanya. Tapi kan, itu saya boleh berstatement. Patinyanyi bukanlah anggota partai PDIP. Dia adalah Gerindra, tapi sebelumnya adalah anggota Golkar. Menjadi pertanyaan besar saya, kenapa dia menjadi relawan PDIP? Dan lompat lagi, coba relawan PDIP dari kabupaten bagus. Itu satu. Yang berikut, dia kumpulkan uang, kata masyarakat. Sekian. Dan karena laporan itu, maka dia tapi karena memang dia lari, ya, waktu itu mungkin masih banyak keterbatasan dari pihak berwajib, dia bisa menangkap beliau. Mudah-mudahan ini juga akan kita lihat. Nah, bahwa ini ada di tengah masyarakat, iya. Kawan-kawan juga begitu ada telepon, begini-gini.
Tapi kan proses menangkap ini kan bukan wewenang partai. Ya. Ada tugas daripada yang berwajib. Dan untuk melakukan itu tentu ada syarat-syaratnya. Dan itulah sekarang syaratnya sudah dipenuhi, ya. Pasalnya sudah memang yakin, maka oleh pihak berwajib melakukan penangkapan. Bukan penangkapan, pemanggilan. Ya. Pemanggilan, penangkapan yang lain kan memang ingkar dari pemanggilan, baru setelah diproses semua ditetapkan menjadi tersangka. Itu barangkali, ya. Tapi juga lewat forum ini saya pesan pada kita semua, kita ini bagian